Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Manga Jujutsu Kaisen Modulo semakin lama semakin gendeng ya teman-teman. Bukan cuma menyala, tapi ini sudah terbakar hebat. Saat ini Chef Gege Akutami sedang di puncak memasak hidangannya untuk kita. Saat si Yudi yang sad boy itu sedang bersembunyi entah di mana, kita mendapat penggantinya yang sangat-sangat epic untuk melawan raja terakhir alien di bumi. Berikut pembahasan spoiler Jujutsu Kaisen Modulo chapter 15. Seperti biasa, karena spoiler ini hanya tersedia dalam bahasa Inggris, Abdikos akan menerjemahkannya untuk teman-teman ke bahasa Indonesia. Check it bro. Spoiler pertama, JJK Modulo chapter 15, judul teknik terlarang dirilis. Chapter dimulai dengan Yuka yang mempersiapkan pertarungan. Ketika dia mulai menderita karena rasa sakit di kepalanya, Mino memberikan sesuatu untuk membantunya. Yap, sedikit banyak ada rasa bangga pada Yuka Okkotsu. Dia memang bukan penyihir legenda seperti Yudi, karena dari umur dia memang masih amatir. Tapi setidaknya Yuka berani maju mengambil tugas mustahil untuk melawan monster alien yang bahkan penyihir senior sebelumnya dibuat tidak berkutik di hadapannya. Yang lebih membanggakan adalah Yuka bertarung dalam keadaan sekarat karena kanker. Belum bertarung saja, rasa sakit di kepalanya akibat kanker sudah mulai menggerogotinya, sehingga Mino Sensei terpaksa harus memberikan sesuatu untuk membantu Yuka. Spoiler kedua, saat mengambil ancang-ancang pertarungan, Yuka mengingat kembali momen bersama dengan kakaknya Tsurugi. Yuka teringat bagaimana Tsurugi selalu menahan diri dan membiarkan Yuka menang lalu membantunya. Saat itu Yuka merasa Tsurugi adalah kakak yang buruk. Yap, selama ini chapter memang selalu menunjukkan kalau Yuka itu menganggap Tsurugi sebagai sosok yang harus dia lampaui. Bahkan saat misi mencari anak-anak hilang, Yuka sempat kembali menantang Tsurugi, dan hasilnya Yuka dikalahkan Tsurugi. Siapa sangka di masa lalu Tsurugi lebih banyak mengalah, alias dia tidak pernah serius menghadapi Yuka. Tidak serius saja Yuka masih kalah, apalagi Tsurugi serius. Ini menunjukkan perbedaan kekuatan antara batasan surgawi dan pewaris Yuta. Jadi batasan surgawi memang dianugerahi fisik kuat meski sulit diakui sebagai penyihir. Tapi kalau diadu dengan penyihir, batasan surgawi lebih unggul dari segi fisik. Setidaknya sampai sang penyihir bisa kutukan pembalik. Setelah itu batasan surgawi akan kesulitan mengalahkan seorang penyihir karena tubuh fisik mereka tidak bisa regenerasi karena tidak punya energi kutukan. Spoiler ketiga, bagaimanapun Yuka mengingat kejadian spesifik di mana dia meremehkan roh kutukan lemah hingga akhirnya membahayakan nyawa temannya. Saat itu Tsurugi tanpa ragu menyelamatkan mereka. Dari situlah Yuka mulai menerima dirinya sebagai adik yang dilindungi kakaknya. Yap, masih membahas hubungan adik kakak. Meski benci kakak yang selalu meremehkannya, tapi ada momen ketika Yuka teledor meremehkan kutukan tingkat rendah sehingga dia membahayakan dirinya dan temannya. Tapi Tsurugi dengan sigap membantu Yuka mengalahkan roh kutukan tersebut. Dari sinilah Yuka mulai paham kalau Tsurugi tidak pernah meremehkannya, melainkan dia mengambil peran kakak yang ingin melindungi adiknya. Itulah kenapa Yuka bertekad untuk menjadi lebih kuat agar tidak lagi membuat kakaknya khawatir. Spoiler keempat, sebelum pertarungan dimulai, Uwi memperkenalkan dirinya sebagai kepala New Zero Style untuk menyambut raja dari dunia luar, King Dabura. Uwi berterima kasih pada Dabura karena bumi mengalami kedamaian semu selama 70 tahun sehingga lupa apa itu kekuatan. Uwi percaya bahwa Dabura akan mengajarkan pada generasi selanjutnya arti sebenarnya dari kutukan dan kekerasan. Yap, Abdikos sudah memprediksikan sebelumnya kalau ada karakter yang pasti masih hidup di tahun 2086. Dia pasti adalah Uwi, karena Uwi diakui sebagai penyihir profesional saat usianya masih muda, yaitu sekitar 12-14 tahun. Dan ya, di tahun 2087 Uwi akhirnya muncul di kondisi yang tua, tapi yang tidak tua-tua banget karena dia
masih kuat teleport ke medan pertarungan dengan jubahnya sambil membawa cucu-cucunya. Uwi memperkenalkan dirinya pada Dabura bahwa dia adalah kepala dari dojo New Shadow Style. Dia begitu senang karena setelah puluhan tahun akhirnya muncul sosok yang akan mengajari Bumi apa itu kekuatan. Selama ini Bumi melemah karena perdamaian semu yang tercipta pasca Cooling Game. Uwi merupakan saksi hidup insiden Shibuya, saksi hidup Cooling Game, dan saksi hidup Shinjuku Showdown. Merasa bahwa Bumi perlu digembleng dengan kekerasan agar tidak lupa arti dari kekuatan. Uwi yakin Dabura yang dia anggap sebagai raja dari dunia luar akan mengajari generasi selanjutnya di Bumi tentang arti kutukan dan hidup yang penuh kekerasan. Jadi bisa dipastikan jika Dabura menang, Uwi akan jadi ekstremis yang mensupport Shimurian di Tokyo. Abdikos tidak kaget ketika dewasa Uwi jadi gila kekuatan karena memang kakaknya yaitu Mei sering memanfaatkan Uwi sebagai tameng hidup. Bahkan Mei sengaja membatasi kekuatan sebenarnya dari Uwi di hari biasa, sehingga ketika di situasi mendesak Uwi bisa melindungi Mei dengan kekuatan yang luar biasa. Spoiler kelima, Dabura tetap skeptis bahwasanya lawan dia tidak layak untuk mengobati kesendiriannya atau memberikan perlawanan yang menarik. Yap, sepertinya Dabura juga merasakan kalau Bumi cuman diisi orang-orang lemah karena di kejadian sebelumnya tidak ada yang berani melawannya saat dia menebar ancaman akan membunuh 13 penyihir sebagai ganti rugi ditembaknya diplomat Shimurian yaitu Cross Usami yang dia anggap diplomat paling berani saja. Pada akhirnya duduk bersimpuh meminta maaf pada Dabura. Jadi Dabura terasa seperti Sukuna yang menghadapi sekumpulan Miwa dan Kusakabe. Spoiler ke-6, pertarungan dimulai antara perwakilan penyihir Bumi melawan prajurit terkuat Shimuria. Yuka meminta maaf pada Dabura sebelum mengucapkan mantra Furube Yura. Dia akhirnya berhasil mensummon Jenderal Mahoraga ke pertarungan. Yap, kalian tidak salah dengar, Yuka adalah pengguna 10 bayangan. Jadi teknik cakar dia sebelumnya berasal dari salah satu Shikigami yang dia jadikan aksesoris serangan. Kemungkinan besar adalah Divine Dog. Itulah kenapa sebelum mengeluarkan cakar, Yuka tampak seperti membuat segel bayangan. Jadi kasus ini hampir mirip seperti saat Sukuna hanya memanfaatkan air dari Max 11 untuk membuat teknik yang mirip Piercing Blade Joso. Dan tanpa basa-basi, di sini Yuka langsung mensummon raja terakhir Shikigami yaitu Mahoraga. Uniknya Yuka menenggelamkan dirinya ke dalam bayangan untuk menghindari amukan Mahoraga. Kemungkinan di sini Yuka tidak menggunakan ritual kematian yang sama seperti Megumi, tapi dia hanya sekedar melepaskan Mahoraga yang tidak terkendali. Selengkapnya Abdikos butuh full chapternya. Spoiler ke-7, Dabura menggunakan teknik yang berhubungan dengan cahaya. Narator menjelaskan untuk pertama kalinya Mahoraga akan diuji untuk mengadaptasi kekuatan yang berasal dari luar bumi. Yap, terjawab sudah kalau kekuatan Dabura ada hubungannya dengan cahaya. Itulah kenapa Usami mengatakan kalau gerakan Dabura sangat cepat karena memang dia Admiral Kizaru versi Jujutsu Kaisen. Dari spoiler yang beredar, Dabura sudah mencoba me-one shot Mahoraga tapi gagal membunuhnya. Dan ya, jika gagal dibunuh dengan one shot, maka roda Mahoraga akan berputar dan adaptasi pun dimulai. Jangan terkecoh dengan ucapan narator bahwa Mahoraga diuji untuk mengadaptasi kekuatan dari luar bumi. Mahoraga tidak pernah mengadaptasi kekuatan, tapi dia mengadaptasi fenomena. Jadi mau kekuatan dari bumi atau kekuatan dari luar bumi, yang Mahoraga adaptasi adalah fenomena dari serangan yang diberikan kepadanya. Jika bertahan dari beberapa serangan, maka Mahoraga akan mendapat blueprint dari fenomena tersebut yang kemudian akan di counter dengan serangan baru versi Mahoraga. Nantikan di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam. Mi.